Gerakan 30 September, Gestapo atau juga Gestok adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet sampai pada tahun 1965. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Peristiwa G30 SPKI telah memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Setelah peristiwa tersebut berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan. Kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Latar belakang terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama, pembentukan Angkatan Kelima. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Yang kedua, Nasakom. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang G30 SPKI dalam menjadi bagian dari sejarah G30 SPKI lengkap. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Yang ketiga, konfrontasi Malaysia. Malaysia sebagai negara federasi yang berbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang G30 SPKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30S Gestok dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. Yang keempat, pembantaian para perwira TNI. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengidentifikasi ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30 SPKI. Peristiwa yang terjadi pada saat G30 SPKI, 7 pahlawan revolusi yang jasadnya dibuang di sumur lubang buaya. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. 7 pahlawan revolusi Indonesia yang diculik dan dibunuh dalam G30 SPKI. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Maijen R. Suprapto. Yang ketiga, Maijen MT Haryono. Yang keempat, Maijen S. Yang kelima, Brigjen DI Panjaitan. Yang keenam, Brigjen Sutoyo Siswonirharjo. Dan yang ketujuh, Letu Pierre Andreas. Dampak dari G30 SPKI. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI menjadi kekuatan baru. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI, dan PPI. Operasi penumpasan terhadap G30 SPKI yang semua para jenderal besar dibunuh kemudian mendapat penghargaan pahlawan revolusi. Ketika Presiden mendengar kabar itu, kemudian menurunkan mandat kepada pasukan TNI dengan pimpinan PM Soeharto untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada yang berkaitan dengan TNI. Kemudian merebut daerah penting yang telah dikuasai PKI. Setelah berhasil merebut tempat tersebut, pasukan TNI mencari ke sebuah desa di mana desa itu namanya Lubang Buaya untuk mencari jenazah yang dibuang di sana. Dengan tertangkapnya beberapa pimpinan operasi TNI, makin gencar melakukan penumpasan di daerah lain seperti Tegal, Brebes untuk membersihkan PKI dari Indonesia.